wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita semua dapat mengikuti acara Serawung Mahasiswa Fakultas Hukum dalam rangka pemilihan Rektor UGM tahun 2022 ini. Sebelumnya, mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Aulianisa Azakamelia, biasa dipanggil Lian, dari Fakultas Hukum Angkatan 2021 sebagai penanggung jawab Fakultas Hukum dalam rangka Pilrektor tingkat mahasiswa. Pada kesempatan kali ini, saya akan memandu teman-teman semuanya dalam acara Serawung Mahasiswa ini dari awal hingga akhir nanti. Selanjutnya, izinkan saya untuk menyapa teman-teman semuanya. Yang pertama, ada Bli Agus Kevin selaku Majelis Wali Amanat Unsur Mahasiswa UGM. Halo Bli. Halo Lian, selamat sore. Sore Bli. Kemudian ada Mas Pandu Wisnubroto selaku Ketua Panitia Pemilihan Rektor Tingkat Mahasiswa. Halo Mas Pandu. Halo Lian, sore-sore. Selamat sore Kak. Selanjutnya saya akan menyapa teman-teman perwakilan lembaga otonom, lembaga semi otonom, dan komunitas dari Fakultas Hukum UGM. Yang pertama ada teman-teman dari Dema Justisia, yang kedua ada dari ALSA LC UGM, yang ketiga ada dari ATENS, yang keempat ada dari BLC, yang kelima ada dari BPPM Mahkamah, yang keenam ada dari CIMC, yang ketujuh dari CLS, yang kedelapan ada dari FPPH Palapa, yang kesembilan ada dari ILF, yang kesepuluh ada dari Justisia Basketball Club, yang ke-11 ada dari Justisia Football Club, yang ke-12 ada teman-teman dari KMFH UGM, lalu yang ke-13 ada dari KMK FH UGM, yang ke-14 ada dari PMK FH UGM, yang ke-15 ada teman-teman dari Majestic 55, lalu yang ke-16 ada teman-teman dari Sanggar Kesenian Apakah, yang ke-17 ada teman-teman dari Satria Paramarta, yang ke-18 ada teman-teman dari Specialty, yang ke-19 ada teman-teman dari Ultras Justisia. Baik, akan saya lanjutnya. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama adalah pembukaan oleh MC, yang kedua adalah pemaparan mekanisme pemilihan rektor di tingkat mahasiswa dan bakal calon rektor selama kurang lebih 20 menit. Yang ketiga ada sesi tanggapan dan tanya jawab selama kurang lebih 30 menit, kemudian dilanjutkan dengan sesi penutupan dan foto bersama. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan memasuki rangkaian acara yang kedua, yaitu pemaparan mekanisme pemilihan rektor di tingkat mahasiswa dan bakal calon rektor yang akan disampaikan oleh Bli Kevin dan Mas Pandu. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, selamat sore semuanya teman-teman dari Fakultas Hukum. Kita santai aja ya diskusinya pada sore hari ini. Aku mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang telah berkenan hadir, kepada Mas Kevin dan juga kawan-kawan yang sudah membantu memfasilitasi ya untuk acara Serawung Mahasiswa. Mungkin beberapa ada yang udah kenal, tapi ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Karena aku udah terlalu angkatan tua juga, mungkin banyak yang nggak kenal juga. Nama aku Kevin, aku juga dari Fakultas Hukum, angkatan 2018. Doakan semoga sebentar lagi bisa cepat lulus ya teman-teman. Oke, pada sore hari ini aku akan mencoba menjelaskan kepada teman-teman terkait bagaimana proses pemilihan rektor di UGM yang tepatnya dilaksanakan oleh panitia kerja atau panja aku menyingkatnya. Nanti Mas Pandu akan concern untuk membahas terkait bagaimana proses pemilihan rektor di tingkat khusus mahasiswa, seperti itu. Bisa di next? Oke, next. Nah, untuk pembahasanku teman-teman itu bakal concern untuk menjawab 3 hal ini. Yang pertama itu bagaimana sih proses pemilihan rektor di UGM, khususnya pada periode kali ini. Kemudian yang kedua, bagaimana sih peran dari MEUM dalam proses pemilihan rektor UGM. Dan yang ketiga itu siapa saja bakal calon rektor UGM pada periode kali ini. Next.
Oke, sebagai mahasiswa Fakultas Hukum ya, jadi kan kita harus berpijak pada dasar hukumnya seperti apa dalam melaksanakan suatu hal. Nah, sebelum aku mencoba menjelaskan terkait tahapannya lebih lanjut, aku coba menjelaskan juga nih kepada teman-teman bahwasannya dalam pelaksanaan pemilihan rektor ini ada dasar hukum yang dijadikan rujukan dalam pelaksanaannya, yaitu Peraturan MWA Nomor 3 Tahun 2016, yang kemudian pada awal tahun kemarin dilakukan perubahan menjadi Peraturan MWA Nomor 1 Tahun 2022. Nah, kemarin salah satu think tank-nya ya untuk menyusun naskah usulan terkait perubahan peraturan MWA ini juga ada Mbak Gebi dan kawan-kawan mungkin hadir juga di sini. Mungkin nanti saya tidak terlalu banyak menjelaskan lah, kayak udah pintar-pintar semua. Nah, buat teman-teman nanti yang mau mengakses terkait peraturannya bisa langsung aja ngunjungin link yang ada di layar. Yang pada intinya sebenarnya perubahan yang terjadi dari peraturan ini yang terpenting adalah adanya penambahan jumlah dari perwakilan MWA untuk tergabung ke dalam panja. Nah, jadi terkait pelaksana atau panitia pelaksana dari pemilihan rektor itu secara peraturan eksplisit disebutkan bahwasannya yang melaksanakan adalah panitia kerja seleksi calon rektor dan pemilihan rektor atau kemudian disebut sebagai panja. Nah, panja ini keanggotaannya itu terdiri dari perwakilan 3 organ di UGM, yaitu MWA, Senat Akademik, dan Dewan Guru Besar. Komposisinya adalah di peraturan MWA nomor 3 sebelumnya, jumlahnya MWA 7 orang, Senat Akademik 7 orang, kemudian Dewan Guru Besar 2 orang. Nah, karena jika kita menilik lebih dalam, perwakilan MWA yang berasal dari internal UGM itu total jumlahnya ada 8, bukan 7. Dan fakta yang terjadi seringkali ketika pemilihan rektor, perwakilan yang sering dikorbankan untuk tidak tergabung ke dalam panja itulah perwakilan dari unsur mahasiswa. Karena ada sedikit ketakutan dari beliau-beliau di atas apabila mahasiswa dapat masuk ke dalam sistem dan betul-betul bisa melihat transparansi dan dapat mengawal prosesnya dari hulu sampai hilir. Seperti itu. Karena kan walaupun institusi pendidikan dan juga memang berusaha menghindari adanya politik di dalam proses pemilihan rektor ini, tapi tetap aja pasti ada campur-campur tangan politik lah di sana. Jadi mahasiswa tidak ingin dilibatkan dalam proses itu. Takutnya ada suatu hal lah yang mungkin bisa tercium di dalamnya. Gitu. Tapi sebenarnya dengan dikeluarkannya peraturan MWA nomor 1 tahun 2022 tersebut, jadi telah memberikan kepastian hukum ya untuk MWUM 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan dalam proses pemilihan rektor. Kecuali nanti jumlah perwakilan dari MWUM bertambah. Nah, itu mungkin perlu ada penyesuaian lagi terhadap peraturannya. Seperti itu. Sisanya yang dilakukan perubahan itu sifatnya lebih ke teknis seperti adanya penambahan persyaratan pendaftaran, kemudian terkait jangka waktu dalam penjaringan bakal calonnya, ya seperti itulah. Tapi yang terpenting adalah yang perlu diketahui bahwasannya dengan ada perubahan peraturan ini, MWUM ke depan telah diberikan kepastian hukum untuk bisa tergabung ke dalam panja, seperti itu. Nah, kemudian tadi aku udah menyinggung ya terkait panja. Selain panja, ada juga pansel. Nah, kemudian apa yang membedakan panja dan pansel? Nah, kalau panja, itu secara keanggotaannya terdiri dari 3 perwakilan organ di UGM, sedangkan pansel perwakilannya hanya dari internal Senat Akademik. Nah, jadi perbedaannya terletak pada keanggotaannya. Dan perbedaan yang kedua terletak pada peruntukannya. Nah, kalau panja, peruntukannya itu untuk menyiapkan rangkaian proses pemilihan rektor dari hulu sampai hilir lah. Nah, sedangkan pansel hanya khusus untuk menyiapkan tahapan seleksi oleh Senat Akademik. Seperti itu. Nah, pada tahap mana nih seleksi oleh Senat Akademik? Selanjutnya akan kita bahas. Next. Nah, sekarang kita akan masuk ke poin intinya terkait proses tahapan pemilihan rektor di UGM. Nah, di sini aku coba membagi menjadi 2, yaitu ada tahapan secara umum dan juga tahapan secara khusus. Nah, tahapan secara umum ini adalah tahapan yang dimandatkan oleh peraturan MWA yang tadi aku jelaskan, tepatnya disebutkan dalam pasal 4. Nah, kemudian mungkin ada muncul pertanyaan, boleh nggak 3 tahapan ini dihilangkan? Jawabannya nggak boleh, tetapi kalau dilakukan penambahan boleh, karena
terdapat kewenangan dalam panja itu adalah untuk dapat melaksanakan tahapan lainnya yang dapat mendukung kelancaran proses pemilihan rektor seperti itu. Sebentar teman-teman. Oke, kita kembali lagi. Tadi ada sedikit iklan ya. Nah, jadi lanjut untuk tahapan secara umum ini, yang pertama itu ada penjaringan bakal calon rektor, kemudian yang kedua itu ada seleksi calon rektor. Nah, seleksi calon rektor ini dah yang dilaksanakan oleh Senat Akademik, dan Pansel itu tugasnya untuk melaksanakan tahapan kedua ini. Nah, di dalam seleksi calon rektor ini juga kalau teman-teman perhatikan ada perbedaan pembahasan ya. Jadi ketika pendaftar itu dinyatakan lolos seleksi administrasi, kemudian akan disebut sebagai bakal calon rektor. Seperti yang saat ini ada 6 bakal calon rektor. Nah, kemudian dari bakal calon rektor ini akan dilakukan seleksi oleh Senat Akademik. Nah, seleksi oleh Senat Akademik ini akan dikerucutkan menjadi 3 nama. Nah, 3 nama ini kemudian akan disebut sebagai calon rektor. Kemudian baru diserahkan kepada MWA dan MWA akan melakukan pemilihan dan penetapan. Dan dalam proses pemilihan dan penetapan ini juga ada 2 jenjang tahapan di tingkat MWA dilakukan pemilihan. Pertama itu dari 3 akan dikerucutkan terlebih dahulu menjadi 2 nama, setelah itu 2 nama baru ditetapkan 1 nama. Seperti itu. Kecuali ketika saat musyawarah telah disepakati oleh forum dihasilkan 1 nama. Nah, itu tidak perlu dilakukan proses pemilihan secara berjenjang dan tidak perlu dilakukan proses pemungutan suara seperti itu. Next. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan secara teknis ya. Untuk di tahun ini. Secara teknis, mungkin atau turunan dari tahapan penjaringan bakal calon kemarin telah dilakukan pendaftaran dan juga telah dilakukan seleksi administrasi. Pada awalnya terdapat 7 pendaftar, teman-teman. Kemudian setelah dilakukan seleksi administrasi oleh Panja dari tanggal 24 Maret sampai 6 April, akhirnya ditetapkan sebagai bakal calon rektor hanya 6 dan 1 dinyatakan gugur. Kenapa dinyatakan gugur? Karena tidak memenuhi persyaratan utama sebagai bakal calon rektor, yaitu berstatus sebagai dosen PNS tetap. Seperti itu. Terus tahapan selanjutnya adalah forum sarasehan Nyawiji menuju game 1. Mungkin dari teman-teman ada yang hadir ya kemarin. Telah disediakan forum khusus untuk mahasiswa yang tujuannya adalah untuk mendengarkan apa sih permasalahan yang ada di Civitas Akademika, khususnya juga mahasiswa, dan memberikan asupan informasi yang komprehensif terhadap pemangku kebijakan. Karena kan di sini nantinya dari bakal calon rektor ini yang mempunyai kewenangan untuk mengerucutkan menjadi 3 nama adalah Senat Akademik. Dan seringkali yang terjadi di lapangan, Senat Akademik ini memberikan penilaian secara subjektif karena memang tidak memperoleh informasi yang jelas dan komprehensif. Apa aja sih permasalahan yang dihadapi oleh Civitas Akademika dan apakah program kerja yang ditawarkan sudah mampu menjawab, seperti itu. Harapannya dari forum Sarasen kemarin itu dari Panja kira bisa menyediakan semacam big data ya untuk Senat Akademik. Begitu banyak rekomendasi-rekomendasi yang masuk, baik ketika penyampaian secara langsung dalam forum maupun pengisian pada form penjaringan aspirasi yang kemarin kurang lebih terakhir diupdate itu masuk sekitar 700-800-an aspirasi. Seperti itu. Kemudian di besok banget ya teman-teman, itu bakal ada forum penjaringan aspirasi publik. Nah, nanti mungkin silakan 4 orang perwakilan dari Fakultas Hukum yang akan hadir secara luring di GSP. Di dalam forum penjaringan aspirasi publik ini, yang tadinya di forum sarasehan kita sudah menyampaikan ya aspirasi kita, di saat besok ini, di forum penjaringan aspirasi publik ini, kita akan mendengarkan pemaparan program kerja dari para bakal calon rektor. Nah, di sana kita bisa melihat apakah apa yang kita sampaikan di forum sarasen kemarin itu didengarkan atau tidak, apakah coba untuk diberikan solusi atau tidak.
Dan lebih lanjut, nanti juga akan disediakan kembali semacam kotak aspirasi. Teman-teman juga bisa menuliskan yang hadir secara luring ya, 4 perwakilan secara luring dapat menuliskan aspirasi yang kemudian akan dijawab oleh para bakal calon rektor, seperti itu. Jadi yang membedakan sifatnya lebih dua arah, kalau misalnya forum penjaringan aspirasi publik besok. Nah, kemudian setelah itu di tanggal 12 Mei akan ada seleksi oleh Senat Akademik. Seperti yang tadi aku jelaskan, pada tahap seleksi ini akan dikerucutkan menjadi 3 nama, kemudian disebut sebagai calon rektor, dan kemudian baru diserahkan kepada MWA, dan tanggal 20 Mei, ini telah ditetapkan, 20 Mei akan dilaksanakan pemilihan dan penetapan oleh MWA. Nah, kenapa 2 tahapan ini aku tandai kuning? Karena pada sela-sela tahapan inilah, antara tanggal 13 Mei sampai 19 Mei itu akan menjadi core acara dari pemilihan rektor di tingkat mahasiswa. Karena forum tingkat fakultas, sekolah gelanggang, dan juga forum tingkat universitas akan dilaksanakan di sela-sela tahapan ini. Sebelum akhirnya aku nanti akan melakukan proses pemilihan ya di tanggal 20 Mei ketika di tingkat MWA. Next. Nah, ini mungkin terkait peran MWA UM ya. Jadi barangkali ada teman-teman yang terbenak di pikirannya atau bertanya-tanya, apa sih sebenarnya peran MWA UM dalam proses pemilihan rektor ini? Kenapa sih kita perlu ikut mengawal ya prosesnya? Nah, jadi peran yang pertama itu di mana berdasarkan peraturan, memang satu-satunya perwakilan mahasiswa yang mempunyai hak suara untuk memilih secara langsung calon rektor itu adalah anggota MWA, di mana karena anggota MWA unsur mahasiswanya ada 1, jadi itu kewenangannya ada di MWA UM. Seperti itu. Nah, maka dari itu di sini aku melihat bahwasannya suara yang dibawa oleh MWA UM itu perlu betul-betul merupakan suara dari mahasiswa, bukan suara dari kepentingan individu maupun kepentingan golongan tertentu, seperti itu. Maka dari itu di tahun ini aku mencoba mendorong agar dapat terciptanya transparansi dan partisipasi mahasiswa dalam proses pemilihan rektor di UGM kali ini. Selain itu, dengan telah bergabungnya MWUM ke dalam Panja, maka ada kewenangan lebih lanjut nih dari MWUM, yaitu bagaimana mengedukasi publik ya, khususnya teman-teman mahasiswa terkait apa aja sih rangkaian proses pemilihan rektor di UGM dan sejauh mana sih mahasiswa tersebut dapat berpartisipasi aktif di dalamnya, seperti itu. Next. Nah, kemudian tadi menyinggung terkait transparansi dan partisipasi mahasiswa. Mungkin teman-teman banyak yang bertanya, kemudian transparansi dan partisipasi seperti apa yang bisa ditawarkan kepada mahasiswa dari proses pemilihan rektor ini? Pertama, berbicara terkait transparansi, dari Panja telah menyediakan website ya, website sebagai portal terpadu untuk seluruh masyarakat UGM dapat mengakses segala informasi terkait pemilihan rektor di UGM. Dan teman-teman dapat mengunjungi melalui website seleksirektor.ugm.ac.id. Dan namun dari aku dan juga teman-teman panitia pemilihan rektor di tingkat mahasiswa ya atau PRTM itu menyadari nggak banyak mahasiswa yang sering visit ke website ya. Nah, maka dari itu dari panitia PRTM akan mencoba untuk mengemas informasi yang terdapat di dalam website ke dalam sebuah postingan yang lebih kreatif dan juga lebih mudah untuk dicerna, diterima oleh mahasiswa, ke dalam kemudian akan diposting ke dalam official account MWUM dengan tajuk update Pilrek. Mungkin teman-teman udah ada berapa yang melihat ya, karena udah ada beberapa konten yang dikeluarkan terakhir kemarin terkait profil dari ke-6 bakal calon rektor, terkait riwayat pendidikannya, kemudian riwayat pekerjaannya atau experience-nya, dan kemudian motivasinya dalam maju menjadi bakal calon rektor, seperti itu. Bisa di next dulu nih. Oke. Kemudian terkait berbicara partisipasi, Panja telah menyediakan ruang-ruang dari mahasiswa
untuk dapat menyampaikan aspirasinya. Melalui apa? Melalui forum-forum penjaringan aspirasi yang disediakan. Seperti kemarin ketika Forum Sarasehan disediakan khusus untuk mahasiswa, dan besok dalam forum penjaringan aspirasi publik, mahasiswa juga diberikan kuota yang untuk hadir mendengarkan secara luring dan juga bisa menitipkan pertanyaannya. Dan namun, hal yang terpenting dan akan menjadi concern pembahasan kita pada sore hari ini adalah bagaimana partisipasi mahasiswa tersebut kemudian dapat dijawantahkan ya ke dalam pelaksanaan pemilihan rektor UGM di tingkat mahasiswa ini. Karena sebenarnya secara tidak langsung dengan diadakannya pemilihan rektor UGM di tingkat mahasiswa ini, aku sebagai MEUM itu melepaskan hak suaraku dan menyerahkannya kepada seluruh mahasiswa, dan tugasku hanya menerima mandat dari mahasiswa ingin memilih rektor siapa, dan itu yang akan aku pilih, seperti itu. Next. Oke, ini mungkin informasi buat teman-teman yang belum tahu, saat ini ada 6 bakal calon rektor. Yang pertama itu ada Prof. Ali Agus, beliau dari Fakultas Peternakan. Beliau mantan dekan di sana. Kemudian ada Prof. Bambang Agus Kironoto, beliau dari Fakultas Teknik, yang saat ini juga menjadi Wakil Rektor Bidang SDMA pada periode Prof. Panut. Kemudian ada Prof. Din Darlianto, beliau dari Fakultas Teknik juga, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Pusat Studi Energi. Kemudian ada Prof. Ova Emilia, beliau selaku Dekan FKKMK. Dan juga nih mungkin teman-teman di sini nggak asing ya, ada Prof. Sigit Rianto, beliau mantan Dekan Fakultas Hukum. Dan yang terakhir itu ada Prof. Teguh Budi Pitojo selaku Dekan FKH atau Kedokteran Hewan. Next. Oke, mungkin sekian aja yang dapat aku sampaikan terkait proses pemilihan rektor yang dilaksanakan oleh Panja. Untuk selanjutnya terkait proses pemilihan rektor di tingkat mahasiswa akan dijelaskan oleh Mas Pandu, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bli Kevin. Selamat sore teman-teman. Mungkin perkenalkan dulu ya, aku Pandu dari Fakultas Hukum juga angkatan 2019. Mungkin di sini kalau tadi Bli Kevin sudah memaparkan terkait dengan pemilihan di organnya, mungkin giliran aku untuk memaparkan kira-kira gimana sih proses pemilihan rektor UGM di tingkat mahasiswanya itu sendiri. Gitu. Ada 3 poin bahasan ya sebenarnya ya. Pertama itu nanti mungkin akan dijelaskan dulu secara abstraknya gitu, kira-kira urgensi partisipasi mahasiswa dalam pilihan rektor itu seperti apa sih, kenapa penting untuk kita berpartisipasi. Kemudian kedua terkait dengan bagaimana proses pemilihan rektor UGM di tingkat mahasiswa itu sendiri, yang mana kemarin juga sudah ditetapkan ya di musyawarah mahasiswa. Dan juga yang terakhir adalah siapa saja pemegang hak suara dalam pemilihan rektor UGM di tingkat mahasiswa, kayak gitu. Nah, masuk ke poin pertama ya, terkait dengan kenapa sih sebenarnya kita penting untuk berpartisipasi. Aku mencoba membedahnya antara lain ke dalam 3 poin gitu ya. Pertama, kita berbicara terkait dengan 5 tahun ke depan gitu. Nah, mungkin dari sebagian dari teman-teman merasa bahwasanya oh kita pengawalan ini selesai ya udah setelah tanggal 20 Mei sudah ditetapkan ya udah kelar gitu. Nah, terhadap pandangan tersebut sebenarnya nggak sepenuhnya benar, karena apa yang teman-teman lakukan dengan mengawal, dengan berpartisipasi, dengan menyerukan aspirasi teman-teman, itu sangat berimbas pada kebijakan UGM 5 tahun ke depannya. Misalnya teman-teman mau mengkritisi terkait dengan grand design para bakal calon rektor, nah sudah pasti para bakal calon rektor itu akan mengubah sedemikian rupa grand design-nya supaya masukkan aspirasi-aspirasi teman-teman. Konsekuensinya nanti rektor terpilih sudah pasti menerapkan kebijakan yang lebih berpihak ke teman-teman. Sebaliknya jika teman-teman nggak mengawal, kemungkinan kebijakan-kebijakan kemahasiswaannya ya akan dilaksanakan sesuai dengan keinginannya masing-masing kayak gitu. Nah, untuk itulah penting bagi kita untuk mengawal agar nantinya 5 tahun ke depan, mungkin bukan kita ya, tapi nanti teman-teman kita yang akan join di 2022, 2023, 2024, 2025 akan merasakan nikmat kebijakan kemahasiswaan yang lebih berpihak pada kita. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan bargaining position ya, mungkin ya. Nah, mungkin terkait dengan bargaining position kita berbicara lebih ke waktu-waktu yang dekat ini. Nah, mungkin di sini kan ada teman-teman advokasi juga nih, ada Mas Kisar, ada Mas Adi, dan kawan-kawan yang sudah sering bernegosiasi lah ya dengan dekanat dan juga dengan rektorat. Nah,
mereka-mereka ini tentu membutuhkan bantuan dari teman-teman. Bantuan dalam bentuk apa? Bantuan dalam bentuk dukungan. Itu teman-teman bisa menunjukkan kepedulian teman-teman terhadap kebijakan-kebijakan kampus ini. Nah, dengan teman-teman menunjukkan kepedulian, berarti akan meningkatkan bargaining position mereka, sehingga nantinya dalam melakukan perubahan kebijakan, dalam melakukan lobbying ataupun negosiasi, akan dengan lebih mudah untuk mengubah kebijakan publik yang ada. Kayak gitu. Dan terakhir juga adalah terkait dengan bentuk pengawasan ya, atau pemantauan. Tentu aku tidak akan mempertanyakan, tadi Bli Kevin sudah memaparkan seperti apa program seleksinya, aku tidak akan mempertanyakan bagaimana seleksinya itu, objektivitasnya seperti apa, aku tidak akan mempertanyakan. Dan tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan untuk adanya mungkin kelalaian ya, atau worst case-nya kecurangan dalam pemilihan rektor itu sendiri. Untuk itu kita sebagai mahasiswa harus berperan dalam sebagai apa ya, salah satu aktor check and balance, sehingga nantinya rektor yang terpilih itu tidak melanggar regulasi ataupun peraturan perundang-undangan yang ada, kayak gitu. Nah, itu penting lah kita tetap menjadi untuk turut serta mengawasi, dan jikalau kemudian ada kejanggalan, silakan laporkan ke organ UGM atau mungkin lewat Bli Kevin juga bisa. Kayak gitu mungkin 3 hal ya. Nah, mungkin tadi abstrak ya. Sekarang kita masuk ke lebih konkretnya, yaitu sebenarnya bagaimana sih proses pemilihan rektor di tingkat mahasiswa itu sendiri. Aku mencoba menyajikannya dalam bentuk timeline ya gitu ya. Dalam bentuk timeline, pertama-tama kemarin sudah dilaksanakan musyawarah mahasiswa. Nah, musyawarah mahasiswa ini mungkin teman-teman Fakultas Hukum diwakili oleh Dema ya, Dema Justisia itu. Di musyawarah mahasiswa ini ada 21 lembaga yang menghadiri, fakultas sekolah diwakili oleh LEM, DEMA, LM, dan BEM, serta lembaga yang mewakili lainnya. Gelanggangnya diwakili oleh Forum Komunikasi UKM, Sekolah Pasca Sarjana yang diwakili oleh Himpunan Mahasiswa Pasca Sarjana. Nah, di 21 lembaga itu datang dan menyepakati untuk pemilihan rektor di tingkat mahasiswa itu seperti apa. Dan di sini telah disepakati untuk menggunakan sistem electoral college, yang mana nantinya akan ada 2 forum gitu ya, musyawarah atau mungkin pemilihan di tingkat fakultas, sekolah gelanggang, dan juga ada pemilihan di tingkat universitas, kayak gitu. Nah, hasilnya apa dari musyawarah mahasiswa ini? Hasilnya, produknya adalah berita acara yang telah ditandatangani oleh 21 lembaga itu dan sifatnya mengikat, seperti itu. Nah, setelah musyawarah mahasiswa itu kemudian lanjut ke serawung mahasiswa. Di serawung mahasiswa ini ya, di acara ini, kita ini sekarang itu dari panitia pelaksana pemilihan rektor tingkat mahasiswa itu ingin menyosialisasikan terkait dengan pemilihan rektor di organ dan juga di tingkat mahasiswa itu seperti apa. Fungsinya apa? Fungsinya agar nantinya di forum tingkat fakultas, sekolah, dan gelanggang, teman-teman udah tahu nih hak teman-teman seperti apa, grand design-nya, cara mengakses grand design para calon rektornya seperti apa, dan juga nantinya pada akhirnya forum tingkat fakultas, sekolah, gelanggang itu hasilnya lebih representatif harapannya, karena lebih ramai ya gitu ya. Selain itu sebaliknya, dari kami dan juga dari Bli Kevin ingin menjaring aspirasi teman-teman. Sekiranya ada mekanisme yang kurang sreg, atau mungkin ada 1 atau 2 aspirasi yang ingin diberitahu kepada MBOM, nah itu bisa dipaparkan di forum ini, kayak gitu. Nah, setelah itu adalah ada forum tingkat fakultas, sekolah, gelanggang, yang mana nantinya tiap-tiap fakultas, sekolah, dan juga tentunya gelanggang melakukan musyawarah untuk menentukan rektor pilihannya. Tuh. Nah, nanti terkait dengan mekanisme musyawarahnya seperti apa, nah itu diserahkan lagi ke teman-teman. Misalkan teman-teman mau menggunakan musyawarah yang besar ya, musyawarah raya gitu, di mana setiap mahasiswa mempunyai hak suara yang sama, nah itu silakan. Atau misal mau menggunakan musyawarah perwakilan, itu menggunakan apa musyawarah yang diwakili oleh lembaga-lembaga, nah itu silakan. Atau mungkin mau langsung voting, nah itu juga boleh, kayak gitu. Nanti pada akhirnya setelah musyawarah itu atau lewat mekanisme apapun itu, teman-teman akan membuat berita acara yang mana template-nya nanti akan dibantu ya, akan diberikan juga oleh panitia pemilihan rektor tingkat mahasiswa untuk mengisi argumentasinya seperti apa, rasionalisasi di balik pemilihan rektornya itu seperti apa, kayak gitu. Nah, kapan dilaksanakannya? Dilaksanakannya itu dalam rentang waktu 13 sampai 18 Mei. Nah, terkait dengan berapa hari, itu mau 1 atau 2 atau 3 hari itu ya terserah teman-teman. Selama keputusan terakhirnya bisa didapat sebelum tanggal 19 Mei, kayak gitu. Nah, setelah itu ya, setelah forum tingkat fakultas, sekolah, gelanggang, teman-teman ngebawa suaranya diwakili oleh mungkin Dema Justisia ke forum tingkat universitas. Nanti di forum tingkat universitas langsung pemungutan suara, langsung voting gitu. Nah, di voting ini mungkin nanti misalkan Eva milihnya calon A, ya udah di suara yang digunakan adalah untuk calon A, kayak gitu.
Nanti pemenangnya akan kemudian pemegang suara terbanyak kemudian akan terpilih menjadi terpilih menjadi rektor yang akan dipilih oleh Bli Kevin di tingkat MWA kayak gitu. Nah, terus selain itu di pemungutan suara kita nggak langsung pemungutan suara aja, tapi akan dibacakan juga berita acaranya kayak gitu. Dan terakhir terus pemilihan oleh MBOM di tingkat MWA. Siapa pemegang hak suaranya di tingkat fakultas sekolah gelanggang itu yang pemegang suaranya terserah kembali ke teman-teman. Mungkin sebagai rekomendasi itu bisa BO, BSO, atau LO, LSO, atau KMF, himpunan jurusan, atau perwakilan angkatan. Nah ini tapi diserahkan kembali ya ke teman-teman ya. Tetapi yang fix adalah di forum tingkat universitas, itu pemegang suaranya fix, yaitu adalah fakultas sekolah yang diwakilkan oleh LEM, DEMA, LM, BEM, atau lembaga yang mewakili, sekolah fakultasnya yang diwakili oleh HIP, dan gelanggang yang diwakili oleh forum komunikasi UKM. Nah, mungkin sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf, aku kembalikan ke Mbak Lian. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bli Kevin dan Mas Pandu atas pemaparannya. Selanjutnya kita akan memasuki rangkaian acara yang ketiga, yaitu sesi tanggapan dan tanya jawab. Pada awalnya akan ada penanggap dan pemantik dari teman-teman FH yang nantinya akan disampaikan oleh Kak Zaki Aribawa atau Kak Jeki. Nantinya tanggapan tersebut akan langsung dijawab oleh Bli Kevin ataupun Mas Pandu, dan teman-teman lainnya boleh langsung menanggapi kembali atau memberikan pertanyaan dengan cara raise hand terlebih dahulu. Langsung saja untuk Kak Jeki, dipersilahkan. Ya, halo teman-teman, suaraku terdengar ya? Terdengar, Kak. Terdengar? Oke. Sebelumnya, selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan aku Zaki Aribawa ya. Mungkin sebelumnya aku mau berterima kasih dulu sama teman-teman, terutama Bli Agus Kevin ya, mewakili MWA UM UGM. Lancar, Kak Oke. Jeki. Oh, maaf, soalnya agak putus-putus di sini. Belum berterima kasih dulu sama Bli Agus Kevin ya, sama teman-teman MWA UM yang lain, juga Pandu selaku ketua panja dari pemilihan rektor kali ini, dan Lian juga koordinator klaster Sosum ya di panja kali ini. Aku kira ini jadi satu pertanda gitu bahwa ternyata mahasiswa EVA ini peduli gitu sama keadaan kampus UGM ya, gitu, karena kebetulan anak EVA semua. Mungkin sebagai tanggapan ya atas pemaparan baik dari tadi dari Bli Agus Kevin ataupun Pandu gitu, aku pribadi sebenarnya sudah terlibat gitu ya, mungkin dari awal proses sosialisasi yang berkaitan dengan musyawarah mahasiswa mengenai mekanisme pemilihan rektor di tingkat mahasiswa khususnya, pun teman-teman dari Fakultas Hukum lain, ada Gebi, ada Riko, ada Victor juga ya, itu juga terlibat sebenarnya di proses perubahan dari peraturan MA tadi yang sudah dijelaskan sama Bli Agus Kevin. Aku kira itu sebenarnya sudah cukup jadi gambaran bahwa rasa-rasanya tahun ini bisa memulai apa yang kemudian kita harapkan daripada kebijakan kampus ke depannya, ya, kebijakan kampus yang bisa berpihak kepada mahasiswa, di mana keterlibatan mahasiswa ini punya signifikansi yang berlebih. Mungkin di satu sisi kita juga sebenarnya perlu memahami bahwa kita ini sebenarnya berada di posisi yang cukup dilematis. Di satu sisi kita punya, Bli Agus Kevin ini punya tanggung jawab suara yang sangat besar. Berapa puluh ribu ya? Bli Agus Kevin 30 ribuan kali barangkali ya. Tapi kemudian suara itu kalau bisa dikonversi hanya 4% gitu di tataran MWA itu sendiri. Tapi aku kira sebenarnya dari hal itu bisa menjadi peluang gitu, bahwa di tengah keterbatasan selaku mahasiswa dalam konteks ini mahasiswa Fakultas Hukum gitu ya, punya kesempatan untuk bisa menentukan arah kebijakan kampus. Aku
Kira mungkin justru Beli Agus Kevin ini secara, kalau dia bukan MWA ya, kayak harusnya jadi orang paling tidak peduli di forum ini. Karena bentar lagi lulus. Kalau aku, Pandu, mungkin agak peduli, teman-teman 20 harusnya peduli, dan yang paling peduli harusnya angkatan Lian. Karena 21, masih lama di UGM. Nah, aku kira itu mungkin tanggapannya mengenai mekanisme dan sebagainya. Aku sudah cukup sering gitu ya membahas ini dengan Beli Kevin ataupun Pandu. Mungkin sebagai pemantik di awal kali ya. Mungkin di sini juga ada. Aku yakin di sini harapannya sudah bisa mengundang banyak-banyaknya teman Eva yang sekiranya memiliki kesempatan gitu untuk hadir. Seandainya aku bisa menanyakan gitu kepada Kevin ataupun Pandu ataupun Lian, karena kan teman-teman dari Fakultas Hukum juga ya, mengingat kultur dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di Fakultas Hukum. Sekiranya ketika menentukan soal pengambilan keputusan yang tepat, jadi kan Pandu sebenarnya memberikan banyak sekali rekomendasi metode gitu pengambilan keputusan. Tapi sebagai ini pandangan pribadi sih, sebagai anak hukum gitu ya, yang berdinamika di Fakultas Hukum, yang cocok kira-kira metode apa? Beli Agus Kevin ataupun Pandu ataupun Lian. Terima kasih. Mungkin itu nanti pertanyaan ini juga aku ajukan kepada teman-teman yang lain supaya bisa memantik lah sekiranya diskusi kita pada hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Jeki. Kepada Beli Agus atau Kak Pandu, dipersilakan. Silakan Mas Pandu lebih dulu. Itu ya, berarti pemilihan di Eva enaknya kayak gimana ya, Jack? Ya, apa ya? Mungkin kan di sini kan ada Mas Kevin juga nih yang kurasa juga lebih tahu ya sama Jeki yang lebih berdinamika. Cuman kalau dari aku pribadi yang mungkin apa ya, berapa tahun ya berdinamika ya? Kemarin dari Advo ya 2 tahun, terus kanan universitas. Mungkin yang cocok itu kalau aku melihatnya anak-anak Eva itu suka banget berdialektika diskusi, debat dan lain sebagainya, menyuarakan aspirasinya, diskusi gitu kan. Tapi di sini juga perlu dipandang bahwasanya di Eva ada LO, LSO yang punya kepentingannya masing-masing, punya pandangannya masing-masing gitu. Pun kalau misalnya menggunakan, tadi kan aku ngasih opsi untuk menggunakan semacam konsolidasi gitu kan ya, yang besar gitu, agaknya susah gitu untuk diatur lah ya. Kalau kayak gitu siapa megang hak suaranya dan nanti kalau voting kayak gimana. Nah, jadi kalau misalnya rekomendasi sih ya pasti sebagaimana yang tadi sudah dipaparkan juga di slideshow ya pasti musyawarah perwakilan itu sendiri yang mana lewat LSO ya berarti ya kalau kayak gitu ya. Ibaratnya kayak apa sih forum ketua lembaga, forum sinergi apa sebutannya namanya pas zamanku forum sinergi. Nah, itu kayak mirip apa DPMUF ya waktu itu ya. Nah, mungkin kurang lebih seperti itulah musyawarah perwakilan. Mungkin Bli Kevin ada tambahan, Bli? Ya kalau dari aku sih berkaca dari pengalamanku selama di Eva ya, tapi nggak tahu apakah semenjak terjadinya pandemi dan semua bertransformasi secara daring, yang mungkin culture-nya sedikit berubah ya ketika zamanku maba sampai berproses di awal tahun 2020. Mungkin sepakat sama Pandu, hal yang bisa jadi rujukan bisa semacam ini sih pemilihan DPM UF gitu mungkin. Jadi diberikan ruang dulu untuk musyawarah saling berdialektika antar mahasiswa-mahasiswa yang hadir, tapi nanti jika memang sekiranya tidak bisa ditemukan satu nama untuk calon rektor yang akan dipilih, kemudian bisa melakukan voting melalui lembaga-lembaga. Kalau dari aku sih gitu mungkin metode yang bisa ditawarkan. Tapi balik lagi kesepakatan teman-teman sekiranya yang akan lebih tepat, efektif di kondisi seperti sekarang itu seperti apa. Itu sih mungkin Mas Jeki. Baik, mungkin dari Kak Jeki ada tanggapan kembali, atau mungkin teman-teman lainnya ingin memberikan tanggapan atau pertanyaannya, langsung bisa on mic. Halo, boleh deh. Aku nanya, tapi agak nggak saklek ini ya mekanisme voting. Penasaran aja kalau apa
tadi maaf ya soalnya nggak join dari awal. Dosen sama mahasiswa itu prosentase apa maksudnya ya bargaining power lah intinya itu seberapa gede ya. Tadi aku nangkepnya ini sih kalau mahasiswa tuh votingnya beda kan, platform voting tingkat fakultas tuh beda sama dosen gitu kan. Kira-kira seberapa besar dampak mahasiswa gitu soalnya sempat ini ya mungkin internal fakultas ini sempat ada kan jadi FH itu pengen ini ya apa namanya eh apa sih standar internasional lah intinya ada FGD dosen sama mahasiswa dosennya ada 7 apa 10 mahasiswa cuma 3 itu kan konyol ya itu cuma ya nggak proporsional lah padahal dosen itu jumlahnya 100 aja nggak sampai mahasiswa sampai ribuan itu aja sih pertama secara bargaining power-nya sendiri itu seperti apa gitu karena kalau muluk-muluk besar tapi kalau ternyata ya kurang berdampak kayak gimana ya gitu itu sih maaf ya tadi soalnya belum join dari awal sih jadi aku kurang nangkep kayak prosentasenya berapa gitu. Baik, di Kevin, Mas Pandu boleh langsung dijawab. Oke, mungkin aku jawab duluan ya. Terima kasih pertanyaannya Mas Wiweko. Ini walaupun kita mungkin belum saling kenal sama Mas Wiweko, tapi saya udah kenal sama mamanya Mas Wiweko. Dulu bantu saya zaman riset-riset ya di Kondraf. Titip salam buat mama ya Mas. Jadi untuk tanggapan dari tadi Mas Wiweko ya, mungkin ini akan aku pertegas lagi ya. Tadi sempat disinggung juga sama Jeki. Jadi untuk apa namanya persentase suara di tingkat MWA. Jadi begini Mas, anggota MWA itu total ada 19. Tetapi satu anggota tidak mempunyai hak suara yaitu Pak Rektor. Kemudian satu anggota memegang suara cukup besar, itu dari Kemendikbud sebesar 35%. Dan sisanya itu memegang hak suara yang sama, yaitu sebesar 4%. Tapi biasanya ketika proses pemilihan itu 4% yang dipegang ini dihitung sebagai satu suara. Jadi suara Mendikbud itu 35% disamakan dengan 8 atau 9 suara lah di sana. Nah, jadi yang untuk mahasiswa itu perwakilan cuma MUM aja nih, atau saat ini kebetulan aku yang ditugaskan. Megang satu suara nih, mau milih siapa. Nah, untuk terkait proses pemilihan rektor di tingkat mahasiswa, untuk saat ini itu baru ada di tingkat mahasiswa doang. Jadi di dosen, guru besar, bahkan tokoh masyarakat itu dia nggak ada tuh sistem yang namanya dia turun ke bawah ke konstituennya, terus mau mengkonsolidasikan milih siapa gitu. Cuman sebatas melihat kemana interest dari masing-masing konstituennya dari forum-forum yang disediakan seperti forum Sarasehan maupun forum penjaringan aspirasi publik besok kayak gitu. Nah, kemudian pertanyaan kritisnya adalah apakah suara yang aku pegang ini sebagai perwakilan mahasiswa itu nantinya akan berdampak signifikan terhadap rektor yang terpilih? Tentu jawabannya tidak. Mana bisa buat menang lawan suara yang lain kan? Tidak. Tapi satu suara yang aku pegang ini atau sebesar 4% ini bisa memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan suara-suara yang lain. Apabila suara yang aku bawa ini betul-betul berasal dari suara mahasiswa. Karena kita ketahui sendiri mahasiswa adalah anggota dari sivitas akademika dengan keanggotaan paling besar dibandingkan sivitas akademika yang lainnya. Dan ditambah kebijakan yang akan dikeluarkan oleh rektor nanti itu lebih banyak berdampak terhadap mahasiswa dan tendik. Seperti itu. Nah, apabila nanti suara aku bawa itu bisa betul-betul suara mahasiswa, nah ini nilai akan berbeda. Ini akan menaikkan bargaining position mahasiswa di depan para pemangku kebijakan. Kalaupun nanti misalnya ternyata suara yang diharapkan mahasiswa itu sesuai dengan rektor yang terpilih, berarti kita tugasnya ya bagaimana kita bisa menagih janji-janji ketika dia dari program kerja ditawarkan. Tetapi ketika
suara yang mahasiswa ini akan suara yang mahasiswa bahwa ini ternyata tidak sesuai, atau maksudnya rektor terpilih itu tidak sesuai dengan suara mahasiswa, nah itu akan menjadi tekanan bagi rektor terpilih bagaimana dia bisa akhirnya mendapat simpati dari mahasiswa dan juga selama 5 tahun masa jabatannya itu bisa coba memahami mahasiswa lah. Seperti itu. Jadi bargaining position mahasiswa itu akan naik, dan ditambah lagi mungkin dari teman-teman yang aktif di bidang advokasi mungkin ya, dan juga atau di pergerakan itu akan memiliki power yang sedikit berbeda. Bahwasanya ini loh mahasiswa aware, dan kalaupun ingin mendobrak sistem dengan adanya penambahan jumlah agar persentase bertambah, ini bisa jadi langkah awal. Karena 5 tahun ke belakang, 10 tahun ke belakang tidak ada jaminan dan tidak ada kepastian bisa diklaim bahwasannya suara yang disematkan oleh MWM itu adalah suara mahasiswa. Karena tidak ada proses seperti pemilihan rektor UGM saat ini yang melegitimate seperti itu. Seperti itu mungkin Mas Wiweko. Oke, makasih Bu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kak Wiweko. Untuk teman-teman yang lainnya, mungkin kalau ada yang ingin bertanya, bisa langsung on mic saja. Mungkin aku izin bertanya. Sebelumnya ini kita acara sampai jam berapa ya? Dari teman-teman Panja? Memastikan aja. Untuk sesi tanya jawab ini mungkin dibatasi sampai jam 17.20, Kak Jeki. Oke, siap-siap. Nanti 17.25 penutupan. Sorry ya, ini aku salah. Mungkin aku mau nanya, kalau semoga jelas ya suaranya. Lebih ke satu hal yang sorry. Halo, suaraku jelas nggak? Jelas, Kak. Jelek. Oke. Aku mau nanya, ini sebenarnya satu hal yang rasa-rasanya perlu dibahas, tapi tidak berkaitan dengan mekanisme ya. Sekiranya kita bisa menebak gitu ya, bisa membayangkan jalan ke depan. Apa yang kemudian teman-teman setelah terpilihnya rektor baru gitu ya, kan ibaratnya ini jadi satu peluang atau satu gerbang untuk tadi misalnya ada kebijakan yang berpihak kepada mahasiswa, tapi kan kemudian ini sebenarnya gerbang yang kemudian perlu gitu untuk digunakan lah. Dia bisa in favor sama mahasiswa atau juga enggak. Ya kan? Sebenarnya kalau dari teman-teman, mungkin aku tanya ini ke Agus Kevin, Gabriel Agus Kevin, strategi untuk bisa kemudian mengambil kesempatan setelah pemilihan rektor ini berjalan, setelah ada rektor terpilih, apa yang kemudian strategi apa yang teman-teman MWM lakukan gitu untuk bisa istilahnya melakukan advokasi lah pada mahasiswa, karena ini pembicaraan yang mungkin tidak relate tapi penting gitu. Mungkin itu sih, atau mungkin Pandu gitu, kalau ada proyeksi untuk membantu Agus Kevin juga bisa bantu jawab. Baik, bisa langsung beli. Oke, mungkin aku izin jawab dulu ya. Nah, sebenarnya memang tujuan dari adanya pemilihan rektor di tingkat mahasiswa ini nggak hanya sebatas selama proses pemilihan aja. Harapannya ada keberlanjutan pengawalan untuk 5 tahun ke depan. Nah, kenapa perlu dimulai dari pintu gerbang pemilihan rektor ini? Karena pada tahap ini kondisi di mana para calon rektor itu pasti akan menjual janji-janji manis ya. Nah, di sini kita perlu menagih komitmennya gitu loh. Dan itu yang juga salah satu hal yang aku usahakan dengan tergabung di dalam Panja. Nanti mungkin akan segera dibuka ya dalam waktu dekat. Teman-teman dapat mengakses daftar riwayat hidup dari bakal calon rektor yang dimana di dalam itu ada beberapa question.
question terkait isu-isu kemahasiswaan yang aku masukkan. Seperti bagaimana strategi beliau dalam menangani permasalahan kekerasan seksual, permasalahan mental health, kebebasan mimbar akademik, itu baru di tahun ini, dan itu masuk menjadi question, dan kita nanti dapat melihat, oh, rektor A, dia strategi seperti ini. Nanti kita bisa melihat apakah realistis atau enggak. Nah, nanti ketika salah satu rektor yang terpilih, kita dapat menagih nih janjinya. Terus ditambah lebih lanjut, di tahun ini memang kalau dibaca di peraturan ada yang memandatkan bahwasannya rektor terpilih nantinya perlu menandatangani yang namanya fakta integritas. Tapi seringkali ketika rektor baru sudah ada rektor terpilih baru disodorkan fakta integritas, ada keinginan untuk menegosiasikan isi dari fakta integritas tersebut. Maka dari itu di tahun ini penandatanganan fakta integritas dilakukan di awal ketika melakukan pendaftaran. Dan di dalam fakta integritas pun kalau misalnya teman-teman kunjungi ke website seleksi rektor tadi, bisa mendownload kalau nggak salah di antara form 5 atau 4, itu telah dimasukkan juga bahwasannya rektor berkomitmen untuk berpihaklah kepada mahasiswa dengan menyediakan ruang-ruang kebebasan akademik dan sebagainya, itu udah ada komitmen di sana gitu loh. Nah, itu secara internal step by step dulu ya. Terus ditambah lagi lebih lanjut, gimana besok kemarin forum sarjana teman-teman sudah bersuara, ada usulan, terus di forum debat publik besok juga kita akan melihat bagaimana kemudian isu yang ada itu diimplementasikan terhadap sebuah program kerja, dan kita bisa mengafirmasi lebih lanjut dengan akan disediakannya kotak aspirasi untuk kemudian ditanyakan. Nah, ini kan terus kemudian menguji bagaimana komitmen dari beliau-beliau semua. Dan nanti ketika telah pemilihan pun ada rencana ya, rencana aku memproyeksikan setelah pemilihan itu sebagai pintu awal lagi, kan sangat dimungkinkan tuh juga ya, terserah nanti akhirnya apakah suara yang disematkan akhirnya menjadi rektor atau enggak dari suara mahasiswa, tapi yang terpenting adalah ada komunikasi di awal, kemudian akan dilakukan hearing awal sebelum akhirnya rektor ini bertugas dengan mahasiswa untuk semacam membuat kontrak kerja ya, atau agreement. Oke, pokoknya mahasiswa minta komitmen dari rektor yang baru sekarang itu, misalnya SPMA selama 5 tahun ke depan nggak boleh diberlakukan, ataupun misalnya teman-teman ingin mengusulkan dari formulasi UKT mungkin itu bisa jadi pertimbangan. Nah, itu akan menjadi pintu awal. Jadi kalau misalnya selama tiba-tiba di tahun ketiga udah beda lagi pemikirannya, nanti kita bisa menagih dan legitimitnya kuat bahkan dari awal udah ada data-datanya. Strategi ketika dia mendaftar menjadi calon, penandatanganan fakta integritasnya, kemudian adanya kesepakatan komitmen dengan mahasiswa ketika menjadi rektor terpilih. Nah, itu lebih legitimit kita buat menagilah janji-janji beliau. Seperti itu sih mungkin strategi yang aku proyeksikan ya untuk 5 tahun ke depan. Tapi saya 5 tahun ke depan aku nggak nyalon jadi rektor. Ya. Mungkin Baik, dari Kak Mas Jeki. Pandu ada tambahan, Mas Pandu, biar nggak bengong ya Mas Pandu ini. Enggak, jawaban beli Kevin udah sangat jelas lah itulah. Ya, tapi kurasa mungkin selain apa yang dinegosiasikan beli Kevin butuh bantuan dari teman-teman juga, misalnya dari DEMA atau misal di konteks universitas BEM lah misalnya, yang butuh juga menunjukkan apa ya, kepeduliannya atau pengawalan yang dilakukan gitu. Karena mungkin dari pengalamanku kemarin juga dalam menegosiasikan negosiasi itu, terkadang kalau memang misalnya ternyata tidak bisa membuktikan apakah isu ini benar-benar merepresentasikan mahasiswa atau enggak, nah itu bakal sulit untuk dinegosiasikan gitu. Nah, mungkin minta tolong juga gitu ya, kalau misalkan ternyata turnout rate-nya, bukan turnout ya, let's say turnout rate-nya dari fakultas itu tinggi, nah, maka itu bisa menjadi suatu catatan tersendiri yang bisa dibawa ke MWA atau mungkin secara tidak langsung ke rektor terpilih nanti. Mungkin gitu Mas Kevin, Mas Jeki, dan aku kembalikan ke kalian. Baik, terima kasih Bli Kevin dan Kak Pandu jawabannya. Untuk Kak Jeki apa sudah menjawab, Kak? Sudah menjawab. Justru mungkin itu kali ya yang aku harapkan sebenarnya. Aku kira pemilihan rektor ini tidak bisa berhenti di situ, dan sebenarnya lebih mengingatkan peran kita gitu, hal-hal yang bisa dilakukan
Kira sebenarnya strategi untuk melalui fakta integritas tadi cukup strategis ya. Dan kayak memang banyak partisipasi mahasiswa juga di sana. Bahkan aku kira partisipasi yang lebih di proses itu. Terima kasih jawabannya. Baik, untuk teman-teman dari Fakultas Hukum yang lainnya, mungkin ada pertanyaan atau tanggapan dari topik yang sudah dibahas barusan? Bisa langsung on mic saja. Lagi deh, maaf ya, nanya. Mungkin ini ya terkait dengan mekanisme ini ya voting di fakultas. Aku berharap betul benar-benar background check-nya di ini ya dikuatkan. Jadi ya memang ya dan tetap objektif ya, kan ada calon dari ini ya dari fakultas kita ya, tapi harus tetap objektif. Apalagi ya ada beberapa dari calon rektor itu ada indikasi, sebut saja indikasi diskriminatif ya. Itu kayak rahasia umum deh, kalau orang pusat kayak udah tahu rata-rata diskriminatif ya. Misalnya dalam ya ketika di jabatan sebelumnya memang terbukti melakukan, ya mungkin tidak secara yuridis itu betul-betul diskriminasi, tapi kan ya pokoknya ya perlakuannya seperti itulah, tidak mengenakan tuh. Itu harus jadi perhatian juga, karena ya namanya ngurus fakultas saja begitu, apalagi ngurus univ ya, tentu harus majemuk ya. Misalnya ada salah satu contoh tuh kaprodi ya salah satu fakultas lah, nggak usah disebut, tuh kan sempat ya minoritas gitu ya. Ternyata ya itu dia bisa jadi kaprodi karena memang di backing oleh rektor ya. Ya rektor terlepas dari siapa yang menjabat emang relatif lebih quality control lebih tinggi ya. Dan itu sebetulnya yang aku berharap juga, quality control di rektorat ya, maksudnya di pusat ini juga kena juga, supaya mengalir ke fakultas gitu loh. Karena gimana juga fakultas emang lebih relevan ya dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa ya. Dan yang ngawur-ngawur, yang jelek-jeleknya ini sebenarnya malah fakultas, tapi somehow kalau aku perhatikan mahasiswa itu malah kurang kritis sama fakultas, mungkin karena terlalu direct ya, terlalu langsung. Jadi misalnya takut ngefek ke kelulusan, takut ngefek ke nilai akademik, padahal ya itu nggak bisa dipungkiri memang rektor kan wewenangnya masih di veto lah dalam tanda kutip oleh fakultas gitu sih. Ya, jadi betul-betul aku berharap supaya rektor ke depan ya, sekarang sudah bagus, sejujurnya sudah bagus ya, apalagi kalau bandingin tingkat fakultas yang ya kacau lah. Sekarang tingkat rektor udah bagus, dan semoga kuatkan. Mungkin juga harus lebih kritis lah, dan penjilat banget juga ya sama pemerintah lah, dan penjilat banget. Dan ya itu sih harapanku, supaya background check ya, supaya betul-betul menjamin lah, itu sih. Baik, mungkin dari Bli Kevin ada tanggapan? Oke, terima kasih. Tadi tanggapannya Mas Wiweko sangat kritis sekali, dan mayoritas aku sepakat ya apa yang disampaikan oleh Mas Wiweko. Jadi mungkin akan sedikit sensitif ya, karena kondisi di saat ini ya mantan dekan Fakultas Hukum kan maju juga kan sebagai calon rektor. Mungkin walaupun sebenarnya tidak ada, ini kita membicarakan worst case ya. Sebenarnya tidak ada keterlibatan yang benar-benar ketika besok pemilihan benar-benar objektif. Nah, tapi akhirnya teman-teman Eva menyepakati memilih Prof. Sigit gitu misalnya. Walaupun sebenarnya benar objektif, itu bisa aja ada narasi-narasi yang negatif di luar kan, dengan ada gini yang sama. Maka dari itu sebenarnya penting juga tuh nanti dialektika di dalam ketika proses pemilihannya teman-teman. Karena juga besok mungkin Mas Kevin yang mewakili ketika forum tingkat universitas tidak hanya serta-merta menyebutkan oke, teman-teman Fakultas Hukum menyepakati memilih rektor A, tapi perlu ada rasionalisasi, argumentasi ataupun catatan yang menyertainya. Kenapa kira Mas Fakultas Hukum menyepakati rektor A, kemudian mungkin kalaupun misalnya dari semua rektor yang ada masih belum memenuhi, ada hal yang belum terpenuhi lah kualifikasinya, sehingga menjadi sebuah catatan dari teman-teman. Nah,
Itu juga penting dan diharapkan besok ketika di forum tingkat universitas seperti itu, tidak hanya serta-merta memberikan nama saja. Dan yang disampaikan Mas Wiko tadi terkait background check itu sangat penting juga. Dan saat ini mungkin ketika teman-teman mengunjungi official account dari MEUM udah coba ya memberikan, mungkin masih umum ya, gambaran background dari ke-6 bakal calon rektor terkait bagaimana experience-nya dia, terkait motivasinya dia dalam mendaftar sebagai bakal calon rektor, terus juga riwayat pendidikannya seperti apa. Nanti untuk informasi lebih komprehensif terkait background dari ke-6 bakal calon rektor ini seperti apa, maupun achievement-nya, penelitiannya, dan sebagainya gitu ya, yang bisa jadi bahan pertimbangan juga, itu nanti akan ada postingan yang keluar juga diinformasikan, teman-teman nanti bisa mengakses formulir pendaftaran dari bakal calon, dan juga bagaimana dia berpikir untuk strateginya dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang ada. Seperti itu. Dan tadi juga Mas Wiku menariknya adalah menyinggung bahwasannya memang sistem kita di UGM ini kan namanya SADA, kalau dalam tata kelola. Sentralisasi administrasi, desentralisasi akademik. That's why kenapa kayak keputusan-keputusan sifatnya akademik itu, seperti KBM Bauran dan sebagainya, itu tetap ada kewenangan full di tingkat fakultas. Nah, ini juga menurutku sebuah kritik juga sih buat pergerakan mahasiswa ini, mungkin PR-nya Mas Jeki Aribawa ini dan juga adik-adik di bawahnya ya. Ya harapannya FH bisa tetap menjadi pemegang tonggak atau pemegang tongkat dari pergerakan di UGM. Jadi bukan ujung tombak tapi pemegangnya. Kalau pemegang ini kan yang kontrol, yang benar kayak gimana. Nah, kalau aku sih melihatnya memang semakin ke sini gerakan itu lebih terfokus untuk menembak ke tingkat universitas, sedangkan kalau kita melihat terhadap isu-isu kemahasiswaan itu sifatnya lebih teknis dan sebenarnya kewenangannya lebih banyak ada di tingkat fakultas bahkan prodi. Nah, ini yang aku lihat sedikit menghilang ya. Dan ketika ya berdiskusi dengan senior-senior pergerakan di zaman tahun 2000-an gitu, kalau di zaman itu arahnya masih berani menembak di tingkat fakultas. Nah, itu aku nggak tahu apakah karena emang ada sedikit ketakutan jika menembak ke fakultas akan ada konsekuensi akademik dan sebagainya. Yaitu balik lagi sih, tapi dalam bersifat sebuah pergerakan kan selama berada di jalan yang benar, jangan takut untuk melangkah, kan seperti itu. Ya, aku pun juga menerapkan hal yang sama di tingkat MUM juga. Jadi selama jalan benar ya aku tetap jalan aja, walaupun di tengah nanti ada akhirnya di sidang lah tadi itu hal nanti selama benar ya benar aja gitu. Itu mungkin bisa jadi kritik pergerakan UGM ke depan sih, itu pantikan yang menarik tadi dari Mas Wiweko. Dari Mas Wiweko, apakah ada tanggapan kembali? Udah cukup sih, udah ya bagus lah, intinya memang quality control di pusat memang lebih terjaga ya, soalnya terus terang kan aku ada pengalaman juga sih sekarang sih sebenarnya sekitar 3-4 bulan kerja di apa ya legalnya pusat ya, emang cukup menjomplangkan kualitasnya. Dan tapi ya itu tadi menjadi dilema kan, terkesan ya kalau bagi orang mahasiswa awam mungkin terkesan yang dikdaya itu adalah rektor gitu ya, adalah pusat, tapi kenyataannya kan sekarang sudah sebagian besar ya di fakultas gitu, dan fakultas quality control ya beda-beda. Kebetulan FH ini emang rada gitulah sengklek ya, itu menjadi ya dilema juga sih. Dan sebenarnya mekanisme apa ya, voting rektor dengan musyawarah dan sebagainya ini kan sebenarnya udah bagus ya dari pusat ya, tapi kalau dari fakultas juga sayangnya malah nggak ditemukan ya, kayak ujuk-ujuk dekannya itu gitu, mereka mahasiswa perannya di mana nggak dianggap ya, itu self kritik sih, tapi ya overall bagus sih, memuaskan sekali. Makasih ya Bu. Baik, terima kasih Mas Wiweko atas insight yang telah diberikan juga kepada kami semua yang hadir di sini. Mungkin dari teman-teman yang lainnya ada pertanyaan atau tanggapan lagi? Mungkin aku nanya deh, Lian, boleh? Ya, silakan Kak Pandu. Oke, mungkin ini ke Jeki atau ke Kevin ya mungkin ya. Itu untuk mekanisme musyawarahnya jadinya
kan tadi nanya ke aku ya, itu sebenarnya udah ditentuin atau belum atau gimana, Jack? Dari Kevin ya, aku bantu jawab. Sebenarnya karena masih kaitan mungkin hampir 2 minggu, 3 minggu lagi ya proses Mhm. pengapusan itu. Sebenarnya teman-teman dari Dema sebenarnya masih mencoba untuk menyusun sekiranya sistematika atau metode pengambilan keputusan seperti apa yang sekiranya cocok gitu ya. Tapi kami memang membayangkan mekanisme seperti halnya ESU atau Oh iya iya. DPMUF ya, benar Ah. tadi kata Jagus Kevin. Intinya sebenarnya kalau berdasarkan ADART kan sebenarnya ADART Dema ya, itu kan pengambilan keputusan yang secara musyawarah ya. Sebenarnya satu forum yang pengen diupayakan di awal adalah bagaimana keputusan bisa diambil secara musyawarah yang sifatnya juga non diskriminatif. Dalam artian di konteks itu tidak ada pembedaan antara hak suara dan hak bicara. Semua orang memiliki hak bicara, tapi memang mungkin untuk memastikan representasi perlu ada perwakilan dari RSUD komunitas gitu ya. Tapi seandainya mekanisme musyawarah itu kemudian deadlock, seperti halnya mekanisme yang ada di sidang umum ataupun DPMF tadi, kemungkinan besar kami akan mengambil jalan voting dan lewat mekanisme suara tadi. Mungkin ini juga masih dalam proses penyusunan ya, masih dalam proses ini mungkin juga sejalan dengan proses apa ya eskalasi kali barangkali eskalasi ya pemberitahuan kepada publik soal urgensi, kemudian pentingnya bisa terlibat dalam pemilihan rektor ini. Mungkin di sepanjang jalan kita bisa mengambil banyak inspirasi atau masukan barangkali seperti tadi aku dengar dari Weko punya banyak masukan atau berkaitan dengan aspirasi yang sebenarnya bisa direalisasikan sama di sisi. Jadi sebenarnya kita masih ada di proses itu sih itu sejauh ini. Oke, thank you Jack. Berarti itu ya akan dibahas ya kurang lebih kayak sidang umum gitu ya. Oke, ya, mungkin itu sih pertanyaan lu. Aku kembalikan ke Lian. Baik, terima kasih untuk Kak Pandu dan Kak Jeki. Mungkin saya hitung mundur ya dari teman-teman kalau ada pertanyaan atau tanggapan lagi, karena mengingat waktunya sudah mepet maghrib, mungkin bagi teman-teman yang muslim mau berbuka puasa. Baik, saya hitung mundur dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, dari teman-teman FH sepertinya cukup, Bli Kevin dan Mas Pandu. Mungkin kita langsung menuju sesi foto bersama. Bagi teman-teman, diharapkan untuk on cam terlebih dahulu. Kita melaksanakan sesi foto bersama yang akan dipandu oleh teman-teman Medinfo. Silakan teman-teman, boleh on cam sebentar, kita foto bersama. Kak Laras, Kak Faik, Elang, Kak Martina, Kak Fisko, Kak Nurul, Kak Alvin, Kak Dedi, Kak Olive mungkin bisa on cam sebentar, kita foto bersama. Oke, Kak Martina, tidak apa-apa. Oke, mungkin buat teman-teman Medinfo bisa dipandu untuk foto bersamanya.
Oke, karena udah banyak yang on-cam, mohon maaf sebelumnya di sini kurang kondusif. Karena cuma satu slide, saya akan foto dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, sekali lagi pose Bli. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Risa dari Medinfo. Baiklah, kita telah memasuki penghujung acara. Saya perwakilan dari Panitia Pemilihan Rektor Tingkat Mahasiswa UGM 2022 mengucapkan terima kasih banyak atas kontribusi dan antusiasme teman-teman dari Fakultas Hukum. Mohon maaf apabila selama rangkaian acara ini terdapat perkataan yang kurang berkenan. Sekian, wassalamualaikum.